Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas praktikum 3 basis data. Kali ini kita akan membahas tentang primary key dan foreign key. Tujuan instruksional tinggal dibaca ya. Dasar teori teman-teman juga bisa membaca, itu ada primary key dan foreign key itu ya. Kali ini kita akan melihat studi kasus di mana kita menggunakan foreign key dan primary key ya. Pada praktikum kali ini kita akan membuat dua buah tabel ya yang saling berhubungan gitu ya, yaitu tabel pasien sebagai tabel induk, kemudian tabel pendaftaran sebagai tabel anak yang mempunyai foreign key yang datanya itu merujuk ke tabel pasien ya. Kita lihat dulu struktur tabel pasien ya. Di sini ada ID, nama, umur, dan jenis kelamin. Strukturnya. Kemudian struktur tabel pendaftaran ada ID, ada pasien ID, tanggal daftar, dan keluhan. Di struktur tabel pendaftaran ini ada satu kolom yaitu pasien ID. Pasien ID yang mana ini bertindak sebagai foreign key ya. Jadi kolom ini, kolom pasien ID ini dijadikan sebagai referensi ya, dijadikan referensi untuk dihubungkan ke tabel pasien ya. Tabel pasien ya, di sini kolomnya adalah ID. Tipe data antara ID primary key di tabel pasien dan foreign key di tabel pendaftaran harus sama ya. Di sini kan integer 11 ya. Ini juga nih. Oke, alat dan kelengkapan seperti biasa. Kemudian kita langsung ke pelaksanaan ya. Silakan buka phpMyAdmin, buka browsernya localhost phpMyAdmin. Sini ya, sudah kita buka. Kemudian apabila service Apache dan MySQL sudah jalan, maka halaman utama phpMyAdmin akan terbuka ya. Jika belum jalan, maka tidak akan error ya halaman phpMyAdminnya. Kemudian buat database dengan format nama praktikum 3 nama mahasiswa underscore db. Misalnya praktikum 3 Saifi Ahmada underscore db. Ini kita buat dulu database praktikum 3 underscore db. Create. Oke, kemudian kita buat tabel pasien. Seperti biasa kita kasih nama pasien. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Pertama ID, dia tipe datanya integer, panjangnya 11, kemudian indeksnya primary, kemudian dia bersifat auto increment ya, otomatis nambah ya. Kemudian nama, tipe datanya adalah varchar, panjangnya 100 karakter, kemudian umur, tipenya integer, panjangnya 3, kemudian jenis kelamin, tipe datanya kita setting integer aja dulu ya, misalnya panjangnya 10. Kemudian tekan tombol simpan gitu ya. Ini tabel pasien sudah selesai ya kita buat. Kemudian yang kedua adalah tabel pendaftaran ya. Klik new, nama tabelnya adalah pendaftaran. Kemudian seperti biasa ID integer 11, kemudian dia sebagai primary key dan sifatnya auto increment. Kemudian yang kedua adalah pasien ID. Pasien ID dia harus sama ya dengan ID yang di sini. Tabel pasien itu integer 11. Kemudian selanjutnya adalah tanggal daftar. Tanggal daftar tipenya adalah tanggal. Kemudian terakhir adalah keluhan.
keluhan kita kasih varchar aja ya, 255 karakter. Nah ini sudah ya, kemudian kita simpan dulu. Setelah simpan kita akan menambahkan foreign key ya untuk tabel pendaftaran. Caranya adalah buka dulu langsung ke sini ya, langsung ke relation view. Kalau bahasa Indonesia itu menunya adalah tampilan hubungannya. Relation view pada struktur tabel pendaftaran. Ini ya, kita kasih aja misalnya FK atau foreign key pasien ID gitu ya. Ketika delete kita pilih cascade ya. Ketika update cascade juga. Nah, di sini kita pilih kolomnya ya. Pada tabel pendaftaran saat itu kan ada kolom yang namanya pasien ID. Dia bertindak sebagai foreign key ya. Kemudian database-nya sama ya. Jadi dua tabel ini berada di database yang sama. Nama tabelnya adalah pasien ya. Kolomnya ID. Nah, itu. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah selesai ya. Ini kalau kita mau menggunakan perintah SQL, kita bisa menggunakan perintah ini ya. Alter table, pendaftaran, add constraint, foreign key-nya, referensinya, on delete, on update gitu ya. Kemudian selanjutnya kita ngisi data pasien ya. Kita klik dulu pasien, kemudian insert, kemudian di sini kita isi nama, umur 30, laki-laki, go. Sudah, kemudian insert lagi Ani, kemudian 25, perempuan, go. Nah, ini tabel pasien sudah ada dua data ya. Kemudian selanjutnya kita ngisi ke pendaftaran. Kita insert, kemudian kita pilih ya pasien ID 1 dan pasien ID 2. Pasien ID 1, kemudian tanggalnya kita bisa copy di sini. Formatnya dia adalah tahun 4 huruf, kemudian nama, bulan, dan tanggal gitu ya. Keluhan, demam, go. Kemudian kita insert lagi pasien yang kedua. Pasien yang kedua, tanggal daftarnya tanggal 6. Kemudian keluhannya adalah go. Nah, di sini kita lihat ya. Sudah ada dua data pendaftaran dan sudah ada dua data pasiennya. Nah, sekarang kita mau menampilkan ya, mau mengetahui apa yang dimaksud dengan menampilkan hubungan antara dua tabel ini ya, antara tabel pasien dan pendaftaran. Kita ke SQL dulu. Sini kita misalnya mau menampilkan data pasien ya, kita bisa pakai perintah ini, pasien kayak gini ya, go. Nah, dia akan tampil semua datanya ya, karena kita menggunakan tanda asteris atau bintang ya. Kalau kita mau mengetahui namanya saja, ini nama pasiennya, kolom namanya aja yang ditampilkannya. Kalau nama dan umur berarti kita kasih koma ya, go. Nah, ini adalah data pasien ya. Kalau data pendaftaran, nah datanya seperti ini, ID-nya 1, pasiennya 1 ya. Kalau kita cek di sini atas nama Budi dan Ani gitu ya. Nah, sekarang kita menampilkan nih bagaimana dalam satu query ya, kita menampilkan dua data pasien gitu ya. Ada maksudnya dua data table ya, tabel pasien dan pendaftaran. Nah, sekarang kita perlu query tambahan ya, yaitu menggunakan join table ya.
Nah, jadi kita akan menampilkan data yang ada di tabel pendaftaran dan data yang ada pada tabel pasien gitu ya. Kita kasih alias dulu ya supaya memudahkan kita untuk pembuatan script atau query SQL ya. Untuk pendaftaran kita kasih alias ya, PD misalnya. Kemudian kita join tabel pasien, kita kasih alias PS. Syaratnya adalah PD titik foreign key pasien ID itu sama dengan PS titik ID. Nah, kalau ini kita jalankan, hasilnya adalah semua data ya, semua data ditampilkan, semua kolom di kedua tabel ditampilkan ya. Padahal kita kan tidak perlu kan pasien ID dan ID ini kan, ini ID juga tidak perlu kan. Jadi kita tampilkan kolom yang diperlukan saja ya, misalnya nama, umur, jenis kelamin, tanggal daftar, dan keluhan. Cukup itu aja yang kita tampilkan ya. Sini kita tampilkan pertama adalah nama. Nama itu ada di tabel pasien ya. Pasien kita aliaskan dengan PS ya. Kalau kita ketik pasien titik nama gitu ya, titik nama, ini kan lumayan panjang ngetiknya ya. Pasien nama tidak, oh ya, karena kita sudah kasih alias di sini ya, PS titik nama misalnya. Nah, di sini nama aja yang muncul ya. Kemudian kita tadi mau menampilkan selain nama ada umur ya, umur. Kemudian selain umur kita juga perlu misalnya jenis kelamin. Kemudian data pendaftarannya kita menggunakan alias PD tadi ya, PD titik tanggal daftar dan PD titik keluhan. Go. Nah, sini ya, ini sudah sukses. Atau kalau mau kita mau coba query ini, kita tinggal copy ya, copy, kita paste di sini. Go. Nah, sama ya tampilannya dengan query yang kita buat sebelumnya tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk praktikum ketiga itu menampilkan ini yang diminta ya. PHPMyAdmin akan menampilkan hasil gabungan dari kedua tabel. Nah, kita lihat lagi lembar kerja praktikum ya. Instruksinya ini membuat tabel pasien, membuat tabel pendaftaran sesuai dengan struktur yang sebelumnya dibahas ya. Kemudian buat relasi dengan foreign key, masukkan minimal 2 data ya untuk masing-masing tabel. Kemudian tampilkan data dari kedua tabel dengan query join. Nah, untuk screenshotnya itu seperti ini ya. Screenshot hasil pembuatan tabel pasien seperti ini ya, pasien seperti ini. Kemudian pendaftaran screenshotnya seperti ini, tinggal diklik di bagian struktur. Kemudian pengisian data diklik di menu browse, tampilkan juga ini nama nama database-nya ya. Kemudian hasil pengisian data ke dalam tabel pendaftaran seperti ini ya. Kemudian screenshot hasil query join. Nah, query join tadi kan kita tampilkan yang hasil ini ya, query-nya di sini. Di modul juga ada ya kan, query-nya tinggal di copy aja. Nah, ini ya, di copy dari sini sampai ke sini. Kemudian setelah tidak ada error, go, baru ini di screenshot ya, pastikan nama database muncul seperti ini. Nah, ini screenshot hasil query join nilai 50. Kemudian isi kesimpulan ya, apa fungsi primary key dalam sebuah table.
Jika benar dapat 5, apa manfaat dari penggunaan foreign key dalam basis data? Jika benar dapat 5. Apa yang terjadi jika data dalam tabel induk dihapus? Nah, nanti mahasiswa coba tabel induk salah satu datanya kita hapus gitu ya. Misalnya kayak gini cara prakteknya itu. Di sini tabel induknya kan pasien. Nah, sini coba delete ya, delete gitu. Nah, itu nanti jawabannya setelah masa praktikum nanti bisa diisi untuk menjawab ini ya. Nah, jadi untuk praktikum 3 sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.